Saudaraku, mari kita bersama-sama menulis shalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar ini. Setiap shalawat yang kita panjatkan adalah bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Semoga dengan istiqomah kita mengirimkan shalawat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita, melancarkan rizki yang kita harapkan, serta memberikan berkah dan rahmat-Nya dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Di kota Cirebon, Ratna dikenal sebagai wanita yang mempesona. Keindahan wajahnya membuat setiap orang yang melihatnya terkesima. Wajahnya selalu muda, senyumnya tak pernah pudar, dan tubuhnya tetap ramping meski usianya mulai bertambah. Dari kejauhan, banyak yang menganggap kehidupan Ratna sempurna, seperti hidup di dalam cerita dongeng. Namun, apa yang terlihat di luar seringkali tidak mencerminkan apa yang ada di dalam. Ada sebuah rahasia besar yang disembunyikan Ratna, rahasia yang akan mengubah hidupnya dan semua orang yang ada di sekitarnya. Ratna memiliki 4 suami, sebuah kenyataan yang sangat jarang ditemukan dalam kehidupan nyata, bahkan dalam masyarakat yang terbuka sekalipun. 2 dari suaminya, Ardi dan Raka, adalah pemuda tampan yang setiap kali melihat mereka, banyak wanita di kota itu akan menoleh dan berbisik. Ardi, seorang pengusaha muda yang sukses, memiliki tubuh kekar dan wajah yang sempurna. Raka, seorang seniman yang dikenal akan pesona artistiknya, tak kalah tampan. Mereka adalah pasangan suami yang tampak sempurna untuk Ratna, dan begitulah mereka terlihat di mata orang lain. Namun, 2 lainnya adalah Pak Udin dan Pak Hendra, kakek-kakek yang sudah lanjut usia. Pak Udin, yang berusia hampir 70 tahun, adalah seorang pensiunan pegawai negeri yang masih terlihat segar meski sudah tua. Pak Hendra, suami tertua Ratna, lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, menyibukkan diri dengan berkebun dan berdoa. Kehidupan mereka tampak aneh di luar sana. Seorang wanita muda menikah dengan 2 pemuda tampan dan 2 kakek tua. Tetapi bagi Ratna, semuanya berjalan dengan sangat harmonis. Di mata dunia, kehidupan Ratna adalah simbol dari kebahagiaan yang sempurna. Suami-suami yang penuh kasih, rumah yang indah, dan kecantikan yang selalu terjaga. Namun, bagi Ratna, semuanya tidak pernah cukup. Kecantikan yang ia miliki adalah segalanya. Ia selalu merasa takut akan penuaan, dan semakin bertambah usia, semakin dalam rasa takut itu mengakar dalam hatinya. Setiap kali melihat keriput yang mulai tampak di wajahnya, rasa takut itu semakin besar. Ratna sangat menyayangi suami-suaminya, tetapi ada satu hal yang lebih besar baginya dari semua itu, keabadian kecantikan. Ia ingin tetap muda dan cantik selamanya, tak peduli berapa banyak waktu yang harus dilalui. Suatu hari, saat sedang berbincang dengan seorang teman lama, Ratna mendengar cerita tentang ritual kuno yang konon dapat memberikan keabadian fisik. Cerita itu mengusik pikirannya dan membangkitkan hasrat yang sudah lama terpendam. Ritual itu dikenal dengan nama ritual Dewa Keabadian. Konon katanya, ritual ini dapat membuat seseorang tetap muda dan cantik selamanya, tetapi dengan harga yang harus dibayar. Bahan-bahan yang digunakan sangat langka, dan hanya sedikit orang yang tahu tentangnya. Dan yang paling penting, tidak semua orang bisa berhasil menjalankan ritual ini. Beberapa orang yang mencoba melakukannya justru mendapat kutukan yang mengubah hidup mereka selamanya. Ratna yang merasa bahwa kecantikannya adalah segalanya, segera memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang ritual tersebut. Ia mengunjungi seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran kota. Dukun itu dikenal memiliki pengetahuan tentang ilmu-ilmu kuno yang jarang diketahui orang. Setelah beberapa kali pertemuan, Ratna akhirnya mengetahui semua yang diperlukan untuk melaksanakan ritual tersebut. Ritual itu sederhana namun rumit. Pertama, ia harus mengumpulkan 4 bahan utama yang sangat langka, bunga hitam yang hanya tumbuh di gunung yang sangat terpencil, darah dari hewan yang sangat langka, sebuah batu akik berwarna merah, dan air dari sumber yang tidak pernah kering. Setiap bahan itu memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Untuk memulai ritual, Ratna harus melakukannya pada malam bulan purnama, di tempat yang sunyi dan jauh dari gangguan. Dengan tekad bulat, Ratna mulai merencanakan langkah-langkah ritual itu.
Ia tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukannya ini adalah jalan menuju kecantikan abadi. Ia mempersiapkan segala sesuatu dengan sangat hati-hati. Suami-suaminya tidak tahu apa yang sedang dipersiapkan oleh Ratna. Mereka melihatnya seperti biasa, seorang istri yang penuh perhatian dan penuh kasih sayang. Namun, di dalam hati Ratna, rasa cemas dan ketakutan terus menghantui. Dia takut jika ritual ini gagal. Tetapi, rasa takut akan penuaan dan hilangnya kecantikan membuatnya tak bisa berhenti. Ia semakin merasa bahwa ritual ini adalah satu-satunya jalan yang dapat menghindarkannya dari kehilangan wajah yang telah membuatnya terkenal. Pada malam yang telah ditentukan, Ratna pergi ke tempat yang telah dipilihnya. Suami-suami Ratna tidak tahu bahwa malam itu adalah malam yang berbeda. Mereka semua sudah tidur, tak menyadari bahwa hidup mereka akan berubah selamanya. Di bawah cahaya bulan purnama, Ratna mulai menjalankan ritualnya. Ia berdiri di tengah-tengah hutan, dengan bahan-bahan yang telah dipersiapkannya. Dengan hati yang penuh harap, ia membaca mantra-mantra yang telah ia hafal. Sesaat setelah mantra terakhir dilafalkan, sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah angin kencang tiba-tiba berhembus, dan sebuah cahaya terang menyinari seluruh hutan. Ratna merasa seakan dunia ini miliknya, dan kecantikannya akan abadi selamanya. Namun, apa yang terjadi setelahnya adalah sesuatu yang tak terduga. Tak ada perubahan yang terjadi pada dirinya, hanya rasa pusing yang luar biasa. Ratna merasakan sesak di dadanya, dan tubuhnya mulai gemetar. Ia jatuh terlungkup, pingsan di tengah hutan. Cahaya itu hilang seiring dengan lenyapnya kesadarannya. Ketika Ratna terbangun, ia merasa sangat lelah dan bingung. Pemandangan di sekitarnya tidak berubah, namun ia merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Sebuah ketakutan yang besar mulai merasukinya. Ia meraba wajahnya, dan merasa ada sesuatu yang berbeda. Namun, Ratna tidak bisa berpikir jernih. Ketakutan akan keabadian yang hilang menguasainya. Keesokan harinya, Ratna merasa tubuhnya sangat lelah. Saat bangun dari tiduran di tengah hutan, ia merasa pusing, namun segera teringat apa yang telah ia lakukan semalam. Perlahan, ia meraba wajahnya, mencari tanda-tanda perubahan. Dengan hati berdebar, ia memeriksa cermin kecil yang ia bawa. Sekilas, ia merasa tidak ada yang berbeda. Namun, ketika memperhatikan lebih teliti, ia merasa wajahnya terasa lebih kencang. Bagian bawah matanya terasa sedikit tegang, dan kulitnya lebih halus daripada sebelumnya. Apakah berhasil? Pikirnya dalam hati. Ratna merasa lega untuk beberapa saat, namun rasa takut yang mendalam tetap menghantui pikirannya. Ia segera kembali ke rumah, berharap tidak ada yang menyadari perubahan kecil ini. Ia menyembunyikan wajahnya dari suami-suami yang sudah mulai terbangun. Ardi, Raka, Pak Udin, dan Pak Hendra tidak memperhatikan apapun yang aneh pada dirinya. Mereka hanya melihat Ratna seperti biasa, dengan senyuman cerah di wajahnya, seolah tidak ada yang berubah. Namun, seiring berjalannya waktu, Ratna mulai merasa ketidaknyamanan yang tak terungkapkan. Malam-malam yang penuh kecemasan mulai menyelimutinya. Setiap kali ia menatap wajah di cermin, ia merasakan ketegangan yang semakin kuat. Dan, seiring berjalannya waktu, ia merasakan sedikit perubahan pada tubuhnya. Setiap kali ia bangun, ia merasa kulit wajahnya semakin kencang, tetapi ada sesuatu yang aneh pada senyumnya. Senyum itu terasa sedikit kaku. Ratna mulai merasa gelisah. Ia ingin memastikan bahwa ritual yang ia lakukan benar-benar berhasil. Tetapi semakin banyak waktu yang ia habiskan untuk berpikir tentang hal itu, semakin sering ia merasakan sensasi yang mengganggu di wajahnya. Meskipun kulitnya terlihat mulus dan lebih cerah, matanya mulai terasa perih. Ada rasa gatal yang muncul tiba-tiba, dan setiap kali ia mencucinya, semakin banyak kerutan halus yang mulai muncul, mengkhawatirkan. Namun, ia berusaha menyembunyikan semua itu dari suami-suami tercintanya. Ardi, yang merasa ada yang berbeda pada istrinya, mulai memperhatikan perubahan kecil tersebut. Dia merasa khawatir, namun Ratna meyakinkannya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
Ia berusaha menenangkan suaminya, berjanji bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, kebohongan itu semakin terasa sangat sulit untuk dipertahankan. Malam hari, setelah semua suami tertidur, Ratna kembali ke tempat yang sama di mana ia melakukan ritual itu. Ia merasa ada yang salah, dan ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Dengan membawa cermin kecil, ia berdiri di bawah cahaya bulan purnama. Untuk pertama kalinya, ia merasa ketakutan yang mendalam. Apa yang salah? Mengapa aku merasa lebih buruk, bukan lebih baik? Pikirnya. Tiba-tiba, ada suara di belakangnya. Suara lembut namun penuh ketegasan. Kau tahu, Ratna. Tidak ada yang bisa menghindari takdir. Suara itu terdengar seperti datang dari dalam dirinya, tetapi juga berasal dari luar. Ratna menoleh, namun tidak melihat siapapun. Hanya angin malam yang menghembuskan keheningan hutan. Saat itu, segala sesuatu terasa terhenti. Keheningan mencekam yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Kemudian, seberkas cahaya tiba-tiba menyinari wajahnya, dan Ratna merasakan sebuah rasa sakit yang luar biasa. Wajahnya terasa terbakar, seperti ada sesuatu yang merasuk ke dalam kulitnya. Rasa perih itu semakin menjadi-jadi, dan tiba-tiba, ia merasakan perubahan besar yang mengerikan. Saat cermin kecil itu terjatuh dari tangannya, Ratna melihat wajahnya, dan rasa takut itu semakin dalam. Wajah yang dulu mulus dan cantik kini mulai terlihat keriput, seperti orang yang sudah sangat tua. Rasa sakit itu tak tertahankan. Ratna merasa seperti dunia runtuh di sekitarnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi, namun yang jelas, wajahnya telah berubah dengan cepat. Tanpa sadar, ia merasakan tubuhnya gemetar. Dalam sekejap, kecantikan yang ia perjuangkan begitu keras, lenyap begitu saja. Ketakutan melanda hati Ratna. Ia tahu bahwa apa yang ia cari, keabadian kecantikan, telah berubah menjadi kutukan. Kini, yang tersisa hanyalah rasa sesal dan penyesalan yang mendalam. Semua yang telah ia lakukan, semua yang telah ia perjuangkan, ternyata membawa hasil yang mengerikan. Di tengah kegelapan malam itu, Ratna kembali ke rumahnya, merangkak masuk ke dalam kamar. Ia bersembunyi dari suami-suaminya, takut mereka akan melihat apa yang telah terjadi pada dirinya. Dia menatap dirinya di cermin dengan penuh rasa takut dan bimbang. Wajahnya kini penuh keriput, lebih tua dari usianya yang sebenarnya. Tidak ada lagi kilau kecantikan yang dulu dimilikinya. Ratna merasa seolah-olah dunia yang dulu penuh dengan kemewahan dan kekaguman kini runtuh. Dia tak tahu harus bagaimana. Ia ingin menangis, tapi air mata pun tidak mampu menghapus rasa sakit yang ia rasakan. Pada pagi harinya, suami-suaminya mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Ardi, yang dulu sangat mencintainya, merasa ada yang berbeda pada Ratna. Wajahnya tampak lebih kusam, dan senyumnya yang dulu menawan kini terlihat kaku dan canggung. Raka pun merasa khawatir, meskipun ia mencoba menyembunyikan perasaannya. Pak Udin dan Pak Hendra, yang lebih tua, tidak langsung menyadari perubahan tersebut. Namun, mereka merasa bahwa Ratna tidak lagi seperti dulu. Ada jarak yang muncul di antara mereka. Ratna tahu bahwa ia tidak bisa lagi menyembunyikan kenyataan ini. Keabadian kecantikan yang dulu menjadi impian dan obsesinya kini telah berubah menjadi kutukan yang menakutkan. Ia tahu, pada saat itu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Kekhawatiran yang muncul di wajah suami-suaminya semakin jelas. Ardi akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Ratna. Ada yang salah. Ratna, apa yang sebenarnya terjadi? Tanyanya dengan nada yang penuh keraguan. Ratna menatap suaminya dengan tatapan kosong, merasa terperangkap dalam kebohongan yang selama ini ia pertahankan. Tidak ada yang salah, jawabnya, meskipun ia tahu dalam hati, segala sesuatu sudah berubah. Namun, tak ada yang bisa menghindar dari kenyataan. Keabadian yang dicari Ratna kini telah hilang begitu saja, dan di hadapannya, hanya ada penyesalan yang dalam. Ratna duduk di ruang tamu, dikelilingi oleh keempat suaminya yang kini memperhatikan dengan penuh kecemasan.
Ardi dan Raka menatapnya dengan tatapan yang penuh keraguan. Mereka yang dulu melihatnya dengan penuh kekaguman, kini merasakan ketidakpastian yang mendalam. Pak Udin dan Pak Hendra, meskipun lebih tua, juga mulai merasakan ada sesuatu yang aneh pada diri Ratna. Sesuatu yang tidak mereka kenali. Semua orang merasa ada jarak yang terbentuk, meskipun mereka tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata apa yang membuat mereka merasa begitu. Ratna tahu, hari ini adalah titik balik dalam hidupnya. Semua yang telah ia lakukan untuk mencapai kecantikan abadi kini mulai terungkap. Sebelumnya, ia berhasil menutupi rasa sakit dan perubahan pada dirinya, namun sekarang semuanya semakin jelas. Bahkan senyumnya yang dulu selalu mempesona kini terasa kaku dan penuh kepalsuan. Ardi, yang paling dekat dengannya, akhirnya tidak bisa lagi memendam rasa curiganya. Ia memutuskan untuk berbicara langsung. Ratna, kita sudah bersama-sama cukup lama untuk tahu ada yang berbeda. Apa yang terjadi padamu? Tanya Ardi dengan suara yang sedikit bergetar. Ratna menundukkan kepala, menghindari tatapan mata suaminya yang penuh kekecewaan. Ia merasa seluruh hidupnya seperti hancur di depan matanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Tidak ada yang salah, Ardi, jawabnya dengan suara pelan, meskipun ia tahu itu adalah kebohongan yang tak bisa lagi dipertahankan. Aku hanya merasa sedikit lelah akhir-akhir ini. Namun, Ardi tidak mudah percaya. Ia melihat sesuatu yang lebih besar dari sekadar kelelahan. Jangan berbohong pada aku, Ratna. Aku tahu ada yang kamu sembunyikan. Kita harus bicara dengan jujur. Suaranya lebih tegas, dan Raka pun mulai ikut bergabung. Betul, Ratna. Kami tidak bisa terus hidup dengan kebohongan. Ratna tahu bahwa momen ini tak bisa dihindari lagi. Semua yang ia sembunyikan kini sudah mulai terbongkar. Dengan perlahan, Ratna mulai bercerita. Suasana menjadi sangat tegang. Pak Udin dan Pak Hendra hanya bisa mendengarkan, meskipun mereka sudah mulai merasakan ada yang tidak beres. Aku melakukan ritual, Ratna akhirnya mengungkapkan dengan suara bergetar. Aku ingin menjaga kecantikan ini selamanya. Aku takut kalau aku menua dan kehilangan segalanya. Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang. Aku mencari cara untuk menjadi abadi, untuk tetap muda selamanya. Aku tak bisa kehilangan ini. Kalian tahu betapa pentingnya kecantikan ini bagi aku. Keempat suaminya terkejut mendengar pengakuan tersebut. Mereka terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ardi dan Raka tampaknya tercengang, sementara Pak Udin dan Pak Hendra lebih diam, seperti memikirkan apa yang harus dilakukan setelah mendengar pengakuan tersebut. Ritual? Tanya Ardi, mencoba mengendalikan emosinya. Kau benar-benar percaya akan itu? Bagaimana bisa kau melakukan sesuatu yang berbahaya hanya untuk tetap muda? Kau tidak menyadari apa yang telah kau lakukan pada dirimu sendiri. Ratna merasa cemas melihat reaksi mereka. Namun ia juga tahu bahwa ia tidak bisa lagi menutup-nutupi kebenaran. Aku tahu aku salah, tapi aku sangat takut. Ardi, aku takut kehilangan kecantikan ini. Kalian semua tahu bagaimana dunia ini melihatku, bagaimana aku dipandang oleh orang lain. Aku tak bisa membayangkan hidup tanpa itu, katanya dengan suara yang hampir pecah. Pak Hendra yang duduk di sudut ruangan menatap Ratna dengan pandangan yang dalam. Ratna, kecantikan bukanlah segalanya. Kau tidak bisa hidup hanya untuk penampilan. Semua ini hanyalah ilusi. Yang sebenarnya abadi adalah cinta dan kebaikan hati, katanya dengan lembut, meskipun suaranya penuh dengan keprihatinan. Ratna merasa terpojok. Kata-kata Pak Hendra, meskipun bijaksana, terasa seperti cambuk di hatinya. Ia merasa sangat bersalah, namun kebingungannya masih besar. Bagaimana bisa ia melepaskan kecantikan yang telah menjadi bagian dari dirinya selama bertahun-tahun? Ardi mendekat dan menatap Ratna dengan tatapan penuh kesedihan. Kau tidak perlu melakukan ini, Ratna. Aku mencintaimu, meski kau tidak sempurna. Kenapa kau harus memilih jalan yang salah hanya untuk tetap muda? Kenapa?
katanya dengan penuh emosi. Ratna tidak bisa menjawab. Tangisan kecil mulai mengalir dari matanya. Semua perasaan yang selama ini ia sembunyikan kini meledak. Ia merasa seperti seorang wanita yang telah kehilangan segalanya, bahkan dirinya sendiri. Jadi, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Raka dengan suara tegas. Ia merasa bingung, tak tahu apakah ia harus marah atau merasa kasihan pada istrinya yang terjebak dalam kebohongan ini. Ratna menunduk, merasa putus asa. Aku tidak tahu, jawabnya pelan. Aku hanya ingin semuanya kembali seperti dulu, saat aku masih bisa tersenyum tanpa rasa takut. Aku tidak tahu bagaimana menghadapinya sekarang. Ketegangan semakin meningkat. Pak Udin yang sejak tadi diam, akhirnya membuka mulut. Ritual ini memang salah, Ratna. Namun, sekarang kita harus mencari jalan keluar. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa mulai dari sekarang. Kamu harus menerima kenyataan dan belajar untuk hidup dengan apa adanya. Ratna merasakan sebuah beban berat di dadanya. Ia ingin lari dari kenyataan ini, namun ia tahu tidak ada tempat untuknya bersembunyi. Semua yang ia cari selama ini, yaitu keabadian kecantikan, ternyata bukanlah apa yang benar-benar ia butuhkan. Hari-hari berikutnya, Ratna merasa terasing dari dirinya sendiri. Wajahnya yang dulu penuh kecantikan kini terasa asing. Setiap kali ia berdiri di depan cermin, ia melihat wajah yang penuh keriput dan senyum yang tak lagi menawan. Ia merasa seperti telah kehilangan dirinya. Pada saat yang sama, keempat suaminya merasa sangat bingung dan terluka. Mereka merasa dikhianati, dan meskipun mereka masih mencintai Ratna, ada rasa kesal yang tidak bisa mereka sembunyikan. Ardi dan Raka merasa bahwa mereka telah hidup dalam kebohongan. Pak Udin dan Pak Hendra, meskipun lebih bijaksana, merasa bahwa Ratna telah salah memilih jalan. Dengan segala kekacauan yang terjadi, hidup Ratna kini terasa seperti berjalan di tepi jurang. Mungkin, ia harus menerima kenyataan pahit bahwa keabadian kecantikan bukanlah segalanya, dan bahwa cinta dan kasih sayang yang sejati tidak akan bisa diperoleh melalui ritual yang gelap. Namun, di dalam hatinya yang terluka, ia tetap bertanya-tanya apakah masih ada harapan untuknya. Setelah pengakuan Ratna tentang ritual yang ia jalani, keadaan di rumahnya semakin tegang. Keempat suaminya, meskipun masih saling mencintai Ratna, merasa hancur oleh kenyataan yang baru saja mereka ketahui. Cinta mereka untuk Ratna masih ada, tetapi perasaan dikhianati oleh rahasia besar yang selama ini disembunyikan tak bisa begitu saja diabaikan. Hari demi hari berlalu dengan kesedihan yang mendalam. Ratna mencoba berbicara dengan suami-suaminya, meminta mereka untuk memaafkannya, tetapi ketegangan di antara mereka semakin terasa. Ardi, Raka, Pak Udin, dan Pak Hendra mulai merasakan bahwa hubungan mereka dengan Ratna tidak lagi sama. Kepercayaan yang dulu ada telah retak, dan meskipun mereka ingin memaafkan, luka yang tergores terlalu dalam. Pada suatu sore yang panas, Ardi memutuskan untuk berbicara dengan Ratna. Ratna, katanya dengan suara serak, aku mencintaimu, tetapi aku tidak bisa hidup dalam kebohongan ini. Aku merasa aku telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mengubahmu menjadi orang yang tidak aku kenal lagi. Kita tidak bisa terus bersama jika kau masih terjebak dengan kecantikan yang hanya ada di permukaan. Ratna menatap Ardi dengan mata penuh air mata. Ardi, aku tahu aku salah. Aku telah mengorbankan banyak hal hanya untuk mempertahankan sesuatu yang tidak akan pernah abadi. Aku sangat menyesal. Tapi, aku tidak tahu bagaimana hidup tanpamu, tanpa kalian semua. Ardi menghela napas panjang. Kita tidak bisa terus begini. Ratna, aku mencintaimu. Tetapi cinta ini tidak cukup jika kamu tidak bisa melepaskan obsesi itu. Aku tidak ingin hidup dalam ketakutan akan kehilanganmu, karena aku tahu kecantikanmu tidak akan bertahan selamanya. Dan aku tidak bisa terus merasa bahwa aku hanya menjadi bagian dari ilusi. Ratna terdiam. Kata-kata Ardi menghantam hatinya dengan keras. Ia tahu apa yang akan datang. Di dalam hatinya, ia sudah bisa merasakan bahwa penceraian itu tak bisa lagi dihindari. Raka,
Pak Udin, dan Pak Hendra merasakan hal yang sama. Cinta mereka masih ada, tetapi pengkhianatan yang mereka rasakan terlalu berat untuk dipikul. Pada malam itu, keempat suaminya berkumpul. Mereka duduk bersama, saling berpandang-pandangan, tak tahu bagaimana harus mengungkapkan perasaan mereka. Akhirnya, Pak Udin, dengan suara yang lemah namun penuh kebijaksanaan, berbicara. Ratna, kami semua mencintaimu, tapi kami tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan kebohongan. Kamu telah melakukan hal yang salah, dan kami tidak bisa berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ini bukan tentang cinta kita, tetapi tentang apa yang lebih penting, kepercayaan dan kenyataan yang harus kita hadapi. Pak Hendra menambahkan, kami tidak bisa terus hidup dalam kebingungan. Kami mencintaimu, tetapi kami tidak bisa lagi bertahan dalam situasi ini. Kita harus berpisah. Ratna. Suara mereka penuh penyesalan, namun tak ada jalan lain. Ratna, meskipun hatinya hancur, tahu bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Ia telah mengorbankan begitu banyak untuk mengejar kecantikan yang abadi, tetapi yang ia dapatkan hanyalah keriput dan penyesalan. Kecantikan itu tidak pernah bisa menggantikan cinta dan kebahagiaan yang sejati. Dengan berat hati, keempat suaminya memutuskan untuk menceraikan Ratna. Mereka tahu bahwa ini adalah keputusan yang harus diambil, meskipun mereka masih saling mencintai. Semua yang terjadi tidak bisa lagi diubah, dan meskipun ada rasa sakit yang mendalam, mereka harus melangkah maju dengan hidup mereka masing-masing. Ratna merasa seperti dunia runtuh di atasnya. Ia berlutut di depan mereka, meminta maaf dengan segenap hati, tetapi kata-kata itu tak mampu mengembalikan apa yang telah hilang. Cinta yang pernah ada kini terasa seperti bayangan yang pudar. Semua yang ia perjuangkan untuk keabadian kecantikan telah meruntuhkan hidupnya. Dengan langkah gontai, para suaminya meninggalkan rumah itu satu persatu. Ratna, yang dulu dikelilingi oleh cinta, kini hanya tinggal sendirian. Di luar jendela, hujan turun dengan deras, seakan turut merasakan kesedihannya. Wajahnya yang dulu cantik kini terlihat sangat tua. Keriput di wajahnya semakin jelas, dan kecantikan yang dulu ia banggakan kini hanya tinggal kenangan. Bab 5. Keabadian yang hilang. Hari-hari setelah penceraian itu berlalu dengan sangat lambat. Ratna merasa terperangkap dalam kesendirian. Setiap hari, ia menatap wajahnya yang keriput di cermin dan merasakan penyesalan yang tak terhingga. Semua yang ia lakukan untuk mempertahankan kecantikan telah mengubah hidupnya menjadi mimpi buruk. Di kota Cirebon, nama Ratna dulu dikenal sebagai sosok yang mempesona. Namun kini, dia hanya tinggal bayangannya. Ia menghabiskan waktu berhari-hari dalam kesendirian, berusaha menerima kenyataan yang tak bisa lagi ia ubah. Kehidupan yang dulu penuh dengan kemewahan dan perhatian kini terasa kosong. Suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, Ratna berjalan sendirian di sepanjang jalan kota. Tidak ada yang menoleh padanya. Tidak ada yang mengaguminya lagi. Ia merasa dirinya semakin tak berarti. Wajahnya yang dulu indah kini hanya membawa perasaan hampa. Saat ia duduk di bangku taman, ia teringat akan kata-kata Pak Hendra yang dulu terdengar bijaksana. Kecantikan bukan segalanya. Yang abadi adalah cinta dan kebaikan hati. Ratna menundukkan kepala, merasa sangat kecil di tengah dunia yang luas. Ia sadar bahwa meskipun ia telah kehilangan kecantikan yang dulu menjadi kebanggaannya, ia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Mungkin, tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang, tetapi ia bisa mulai membangun kembali hidupnya, bukan dengan penampilan, tetapi dengan hati yang tulus. Akhirnya, Ratna memutuskan untuk menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Ia mulai membantu orang lain, berbuat baik, dan mencari kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Meskipun wajahnya tidak lagi cantik seperti dulu, ia belajar bahwa kecantikan sejati terletak pada kebaikan hati dan kasih sayang yang tulus. Di Cirebon, mungkin tidak ada yang mengingatnya sebagai wanita cantik yang pernah mempesona kota itu. Namun, Ratna kini merasa lebih damai dalam dirinya. Mungkin, keabadian tidak datang dalam bentuk kecantikan yang memudar,
tetapi dalam hidup yang dijalani dengan cinta dan ketulusan hati. Dan begitu, kehidupan Ratna pun berlanjut, meskipun dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi mencari kecantikan yang abadi, karena ia tahu bahwa yang lebih penting adalah bagaimana ia menjalani hidup dengan kebijaksanaan dan menerima diri apa adanya. Terima kasih dan alhamdulillah. Kami mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton channel Gudang Cerita di YouTube. Jangan lupa untuk subscribe, follow, dan share agar lebih banyak teman-teman yang bisa menikmati cerita seru lainnya. Terus dukung kami agar semakin banyak konten menarik yang bisa kami hadirkan untuk kalian. Salam dari Gudang Cerita.